Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi anak yang sedang puber secara bijaksana. Terima kasih. Wassalam. Menghadapi anak-anak yang sudah puber, sebenarnya ketika pendidikan anak ini kita jalani seperti tahapan yang diajarkan Rasulullah, yaitu mulai dari melakukan hubungan suami istri saja kita membaca doa, lahir kita bacakan adzan, kita susui 2 tahun, ini kita lakukan terus. Maka pada waktu puber sebenarnya kita sudah memanen gitu loh, memanen hasil pendidikan kita. Jadi bukan baru akan mulai mendidik. Bahkan bisa dikatakan kalau puber di sini maknanya dia sudah haid kalau perempuan, atau sudah mimpi basah kalau laki-laki, dia malah sudah kita antarkan ke pintu gerbang sebagai manusia dewasa. Dia sudah mukallaf sekarang. Jadi sudah tidak bisa lagi bagaimana mendidik mereka, karena pada dasarnya mereka sudah saatnya tidak dididik, wong mereka sebenarnya sudah dewasa dalam pandangan syariah. Jadi pendidikan itu yang mulai dari dalam kandungan, melahirkan, menyusui, menyape, kemudian ngajak mereka kenal masjid pada umur 2 tahunan setelah disape itu, dan macam-macamnya. Waktu usia SD itu karakter buildingsnya dimulai di situ, pembangunan karakternya dimulai dari situ. Dan kalau sudah puber itu saatnya sudah panen sebenarnya. Tetapi ada, kalau Ali bin Abi Thalib itu mengatakan fase pendidikan anak itu dibagi menjadi 3. 1, laibuhum, ajaklah mereka bermain. Itu kira-kira lahir sampai 7 tahun lah. Yang kedua, adibuhum, didiklah mereka pada fase kedua tadi, membangun karakter, didisiplinkan, dibangunkan tempat waktu, aktivitasnya diurutkan secara berkala, kemudian dibiasakan. Innal khairu adah, kata Ibnu Mas'ud, kebaikan itu hanya soal pembiasaan. Jadi kalau sampai ada anak yang tidak baik karena orang tuanya tidak membiasakan secara ketat gitu loh. Nah kemudian baru yang terakhir adalah rofikum, temani mereka. Jadi kalau bicara fase-fase seperti ini, jadi kalau kita punya anak yang masih pubertas, berarti saatnya menemani mereka. Mereka lebih dekat kepada bapak atau kepada ibu. Kalau lebih dekat kepada ibu, ya ibunya yang nanti mencari waktu, duduk bareng, ngobrol dari hati ke hati, karena mereka sudah bukan anak-anak lagi. Tapi kalau mereka dekat kepada bapak, ya bapaknya ngajak ngobrol. Kalau perempuan dekat pada bapak, bagus, karena dia akan tahu bahwa bagaimana menyikapi seorang laki-laki seperti dia bersikap kepada bapaknya. Kalau seorang laki-laki dekat pada ibunya, bagus, karena dia tahu bahwa dalam hidup ini bukan cuma laki-laki, tapi juga ada perempuan, dan representasi perempuan diwakili oleh ibunya. Jadi kalau laki-laki nggak kenal perempuan, perempuan kenal laki-laki, nanti juga bermasalah ketika mereka menikah. Jadi kalau dalam kasus ini banyak-banyaknya meluangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati. Dan kalau nanti ternyata ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, ya banyaklah minta maaf dan banyak beristighfar agar Allah menurunkan bantuannya. Karena dalam hidup ini menjadi orang tua yang baik tidak hanya karena teori-teori yang kita pelajari, tapi juga karena ketulusan hati kita. Saya pernah mengisi seminar itu, istrinya sarjana, suaminya sarjana, anaknya 1 aja pusing. Tapi kita temukan di kampung-kampung, bapaknya cuma SMP, istrinya SD, anaknya 5, itu baik hati, tidak sombong, rajin menabung kok. Hormat sama orang tua, sayang sama adik kok. Sampai yang kuliah itu nanya, yang salah seminarnya atau gimana Ustaz? Saya sarjana, suami saya sarjana, anak 1 aja repot banget. Tetangga saya loh cuma lulusan SMP sama SD, anaknya baik-baik. Kayaknya nggak perlu deh ikut daurah gitu loh. Saya katakan bahwa ada banyak rahasia yang kita tidak tahu, yaitu salah satunya adalah ketulusan hati. Ada orang tidak punya ilmu, tidak punya banyak teori, tapi dia tulus menjadi ayah dan ibu yang baik. Maka Allah kemudian mengilhamkan mereka pekerjaan-pekerjaan yang baik, meskipun mereka tidak tahu ilmunya. Tapi ada orang-orang yang ilmunya sampai hafal, tapi karena hatinya tidak tulus, tidak mau repot ketika anaknya nggak mau jawab langsung, nggak tahu. Ya lama-lama meskipun kamu sarjana, anakmu juga nggak dapat manfaat dari kesarjanaanmu gitu loh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi.